Keturunan Bintang. Seni Keturunan Bintang. Saat suara dingin Xiahou bergema di seluruh aula raksasa, semua orang bisa merasakan energi spiritual yang tak terlukiskan menyembur keluar dengan deras seperti gunung berapi yang meletus dari tubuhnya saat ini terjadi. Badai yang dihasilkan dari penyebaran energi spiritual dengan gila-gilaan melolong melintasi aula raksasa. Melangkah melintasi udara. Tangan Xiahou bergerak saat dia membentuk segel tangan yang aneh. Dengan matanya yang penuh dengan niat dingin. Sejumlah besar energi spiritual dengan deras memadat di belakang punggungnya saat 3 pusaran air raksasa secara bertahap terbentuk. Dengan cahaya berbintang yang tampak memancar dari dalam saat energi spiritual mengalir deras. Dalam waktu singkat belasan tarikan nafas, mereka telah berubah menjadi 3 bintang raksasa yang menyilaukan dengan panjang sekitar 100 meter. Saat ketiga bintang tersebut berkilau dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari mereka mirip dengan paku cahaya yang menutupi seluruh bintang. Mereka secara bertahap tampak agak jahat. Ketika ketiga bintang itu benar-benar terkondensasi dari energi spiritual. Fluktuasi energi spiritual yang sangat merajalela terpancar keluar. Membawa suara gemuruh saat energi spiritual berbenturan dengan udara di sekitarnya. Di dalam aula raksasa, Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Fluktuasi energi spiritual yang memancar dari ketiga bintang menyebabkan mereka merasakan rasa kematian yang berbahaya. Jelas, Xiahou sudah mulai menggunakan jurus membunuh aslinya. Jelas ingin mengakhiri pertarungan ini di sini dan saat ini juga. Haha, benar-benar layak untuk putra suci Akademi Spiritual Suci. Melihat ketiga bintang itu, mata Zen King sedikit menyipit. Sebelum tertawa dengan suara rendah. Melihat gerakan yang telah dilepaskan Xiahou, sedikit keseriusan muncul di dalam hatinya. Jika dia benar-benar menyilangkan tangan melawan Xiahou, dia kemungkinan besar akan dipaksa mundur oleh serangan ini sampai-sampai harus mundur untuk sementara. Xiahou ini benar-benar tangguh. Itu sebabnya dia bisa menjadi salah satu dari 4 putra suci dari Akademi Spiritual Suci. Sepertinya anak nakal ini sedang dalam masalah sekarang. Dia akan mengerti dengan tepat betapa menakutkannya seorang ahli bencana energi spiritual ketika dia serius. Zen King berbicara dengan senyum acuh tak acuh. Sambil menatap ke arah Luoli. Pada saat ini, yang terakhir mengangkat matanya yang indah untuk melihat ke arah Xiahou di udara saat alisnya sedikit berkerut. Tampaknya dia merasa khawatir. Karena keganasan yang tiba-tiba hadir dalam gerakan Xiahou. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang yang hadir di aula raksasa. Mata Mu Chen tampak serius saat dia menikmati tontonan di depannya pada saat berikutnya. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Cahaya petir hitam dengan cepat berkilauan di sekujur tubuhnya saat 4 tanda petir di dadanya semakin bersinar. Di saat yang sama, dia telah memanggil batas-batas fisik dewa petirnya. Jelas, dia juga merasakan bahaya yang ada dalam gerakan Xiahou. Sekarang, bahkan jika kamu ingin merasa menyesal, tidak ada kesempatan lagi untukmu, kata Xiahou sambil menatap Mu Chen dengan dingin. Senyum yang ada di sudut mulutnya menjadi lebih jahat. Perlahan-lahan mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke arah ruang di depan Mu Chen. Matanya sekarang penuh dengan niat dingin. Seni Keturunan Bintang. Bintang Penghancur 3 Surga. Saat suara penuh pembunuhan Xiahou terdengar dari tenggorokannya. 3 bintang raksasa di belakang punggungnya langsung meletus dengan sinar yang menyala pada saat berikutnya. Ketiga bintang itu telah melesat secara berurutan. Muncul seperti berkas cahaya. Mereka turun dari langit. Langsung menyelimuti sosok Mu Chen. Bang, bang. Udara di wilayah ini telah benar-benar hancur berantakan pada saat itu juga. Menyebabkan gelombang tekanan melonjak ke segala arah. Melihat dengan sungguh-sungguh pada 3 bintang yang melesat ke arahnya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam detik berikutnya. Cahaya petir hitam berkilauan di telapak tangannya. Sebelum dia menepuk telapak tangan. Tangan Dewa Petir, energi spiritual tak terbatas menyapu. Dengan cahaya petir hitam mengiringi. Saat bergerak dan berkilauan, mereka berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari petir. Diliputi dengan pola petir, tangan raksasa itu dengan keras menepuk ke arah 3 bintang yang masuk. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan dengan dahsyat satu sama lain. Mengirimkan gejolak yang menakutkan. Dalam sekejap, celah yang lebih besar lagi terbelah di tanah. Menunjukkan kekuatan destruktif yang sangat menakjubkan yang terkandung dalam kedua serangan tersebut. Crash! Kedua energi itu saling menghantam satu sama lain. Dengan gila-gilaan mencoba merusak satu sama lain. Mengambil tontonan di depannya. Seringai melengkung di sudut mulut Xiahou saat perubahan pada segel tangannya terjadi. Ledakan bintang. Bang! Tiba-tiba, sebuah bintang meledak.
Dengan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan yang dihasilkan darinya, mendorong tangan petir raksasa itu mundur. Bahkan menyebabkan pola petir di permukaan tangan raksasa itu tampak agak redup. Bang! Satu bintang lagi meledak. Dengan retakan mulai muncul di permukaan tangan raksasa itu. Kamu sudah tamat. Seringai di wajah Xiahou semakin menjadi-jadi. Dengan tawa yang mengerikan, segel tangannya berubah. Menyebabkan bintang ketiga meledak pada saat itu juga. Bang! Saat gelombang kejut energi spiritual menyapu, tangan Dewa Petir akhirnya tidak dapat menahan benturan lagi. Saat energi spiritualnya tersebar, ia mulai runtuh sepenuhnya. Lebih jauh lagi. Sementara itu runtuh. Seberkas cahaya yang tersisa masih menembus. Bergerak dengan kecepatan kilat dan menghantam tubuh Mu Chen sebelum dia bisa menghindar. Bang! Tubuh Mu Chen langsung melesat ke belakang. Menghantam salah satu pilar raksasa di aula raksasa. Bahkan dengan bahan khusus yang digunakan dalam konstruksinya. Lekukan raksasa muncul di pilar raksasa itu. Setelah melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya langsung berubah. Mengamati gumpalan debu yang naik. Xiahou mencibir. Sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, pernahkah Anda mengalami apa artinya melebih-lebihkan kemampuan Anda? Di dalam gumpalan debu, sesosok tubuh melepaskan diri dari pilar raksasa. Sambil menengadahkan kepalanya, dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dengan sedikit kerutan muncul di dahinya. Dia melihat ke arah Xiahou dan menjawab dengan senyum tipis. Ini memang sangat menyakitkan. Namun, mengapa Anda membuat ekspresi seolah-olah Anda sudah menang? Melihat dengan dingin ke arah Mu Chen. Sementara yang terakhir mengusap darah di sudut mulutnya. Keterkejutan dan keheranan muncul di dalam hati Xiahou. Awalnya, dia berasumsi bahwa langkahnya ini akan cukup untuk menyelesaikan Mu Chen. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya akan mengakibatkan cedera. Tubuh jasmani orang itu sebenarnya sekuat itu sampai pada tingkat tertentu. Seni keturunan bintang saya adalah seni spiritual tingkat dewa yang unggul. Apa kau benar-benar berpikir bahwa itu hanya memiliki kekuatan seperti itu? Kata Xiahou dengan tawa mengejek. Karena kamu mampu menahan satu ronde serangan. Aku akan membiarkanmu melihat dengan tepat betapa menakutkannya seni spiritual tingkat dewa unggul. Saat suaranya terdengar, semua orang melihat energi spiritual yang tak terbatas dengan cepat mengembun di belakang punggung Xiahou sekali lagi namun. Pusaran energi spiritual yang terbentuk sebenarnya telah mencapai angka 9. 9 pusaran energi spiritual dengan gila-gilaan berputar-putar seperti angin topan. Muncul seperti tornado yang menimbulkan malapetaka di dalam aula raksasa. Tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai memancar di dalam aula raksasa. Tekanan ini bahkan menyebabkan wajah Zen King sedikit berubah. Menegangkan tubuhnya, energi spiritual mengalir ke seluruh permukaan. Bahkan dia terpaksa mengaktifkan energi spiritualnya untuk bertahan dari tekanan yang masuk. Xiahou ini benar-benar menyembunyikan kartu yang begitu hebat di tangannya. Hati Zen King dipenuhi dengan kesungguhan. Beruntung dia tidak merobek wajah Xiahou saat tenggelam dalam kegembiraan. Jika tidak, seandainya Xiahou mengaktifkan jurus membunuhnya ini, tanpa menggunakan beberapa kartu spesialnya, Zen King akan sangat sulit untuk memiliki kesempatan untuk menang. Saat tekanan energi spiritual yang menakutkan berdesir di seluruh aula raksasa, pupil mata Luoli yang seperti kaca terfokus pada Mu Chen. Dengan cengkeraman tangannya yang seperti batu giok yang menggenggam pedang Luo Shen sedikit meningkat jelas. Dia juga merasa bahwa jurus membunuh dari Xiahou ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Sedikit memutar penglihatannya, dia akhirnya mengistirahatkan pandangannya pada sosok pemuda pada saat ini. Jubahnya berkibar-kibar, karena tekanan yang diberikan dari energi spiritual Xiahou. Namun, sosoknya masih tampak tegak lurus. Seperti tombak yang menembus batas-batas surga. 9 pusaran energi spiritual raksasa dengan cepat terbentuk. Sebelum berubah menjadi 9 bintang yang muncul di belakang Xiahou pada saat ini. Rona pucat muncul di wajahnya. Bahkan dengan dia melewati bencana energi spiritualnya. Gerakan seperti itu memiliki konsumsi yang sangat besar pada kekuatannya. Namun, terlepas dari wajahnya yang menjadi pucat, tatapan Xiahou masih tampak sangat bersemangat dan jahat. Seringai muncul saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang dengan pahit menahan tekanan yang datang darinya. Pada saat ini, dia sepertinya bisa melihat betapa menyedihkannya Mu Chen, yang tampak seperti anjing liar. Kali ini benar-benar akhir. Xiahou menjilat bibirnya dengan haus darah. Sebelum dengan marah menunjuk ke arah ruang di depannya detik berikutnya. Suaranya, penuh dengan niat membunuh yang sangat dingin dan tak bisa disembunyikan terdengar. Seni keturunan bintang. 9 bintang penusuk matahari. Bang!
Seluruh aula raksasa tampak bergidik saat 9 bintang melesat keluar secara eksplosif saling terkait satu sama lain. Mereka menembus udara, turun dari langit dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Rentetan seperti itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata menakutkan. Di bawah rentetan ini, bahkan wajah para ahli yang telah mencoba bencana energi spiritual mereka seperti Tang Meier dan Zhou Yuan diliputi keterkejutan. Kekuatan Xiahou tampaknya telah melampaui harapan mereka berdua. Kekuatan Putra Suci Akademi Spiritual Suci sebenarnya sampai pada tingkat seperti itu. Bisakah Mu Chen benar-benar menahan serangan setingkat itu? Tatapan semua orang tertuju pada sosok pemuda di udara saat mereka menahan nafas dalam diam. Di bawah semua tatapan yang menyatu padanya. Tiba-tiba, Mu Chen menghembuskan nafas panjang udara putih pada saat ini. Dia secara tak terduga perlahan-lahan menutup matanya. Sementara ini terjadi, segel tangan yang agak kuno dan aneh mulai terbentuk. Saat segel ini muncul, cahaya petir hitam mulai menari dan melengkung dengan tenang dari ujung jarinya. Masih menyoroti. Ya, melihat aksi Mu Chen ini, Xiahou langsung mencibir. Seolah-olah dia percaya bahwa Mu Chen masih memiliki kartu yang tersisa yang dapat membantunya bertahan dari serangan yang begitu menakutkan. Gemuruh. Namun, tepat saat Xiahou memberikan cibiran itu, tiba-tiba, suara gemuruh yang bergemuruh terdengar di dalam aula raksasa. Gemuruh yang menggelegar ini mengandung sepotong kekuatan langit. Mereka tampaknya tidak hanya diciptakan oleh kondensasi energi spiritual, tetapi memiliki energi menakutkan yang lahir dari langit dan bumi. Tiba-tiba, semua orang di dalam aula raksasa merasakan sesuatu, menyebabkan mereka segera mengangkat kepala mereka, yang langsung menyebabkan pupil mata mereka berkontraksi dengan keras. Xiahou juga mengangkat kepalanya, yang segera menyebabkan seringai dingin di wajahnya perlahan-lahan membeku. Hal itu disebabkan oleh kemunculan awan badai yang tiba-tiba muncul secara tiba-tiba di langit di atas kepalanya. Awan badai tersebut tidak terbentuk dari energi spiritual, tetapi lahir dari langit dan bumi. Terlebih lagi, cahaya petir hitam terkondensasi dengan gila-gilaan di dalamnya, sambil memancarkan fluktuasi yang merusak. Pada saat ini, mata Mu Chen yang tertutup rapat terbuka lebar pada saat ini. Jari-jari rampingnya yang terbungkus cahaya petir mulai perlahan-lahan mengukir ke bawah. Sementara suara gumaman diam-diam bergema di dalam aula raksasa, tampaknya telah membawa kekuatan langit dan bumi. Mereka mengguncang hati semua orang yang hadir. Teknik mengendalikan petir. Bab 482 Ledakan Kekuatan Petir. Saat suara rendah dan dalam membawa kekuatan langit dan bumi, sementara bergema di dalam aula raksasa. Gemuruh itu tumbuh semakin bersinar saat awan badai hitam menyatu di langit aula raksasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya petir hitam berkilauan di dalamnya. Tampak seperti naga petir hitam yang melingkari tubuh raksasanya. Pemandangan di depan mata mereka tidak diragukan lagi menyebabkan ekspresi semua orang berubah dengan keras. Pada saat ini, bahkan Zen King sangat terkejut saat dia melihat ke arah awan badai hitam di udara. Kekuatan langit dan bumi yang memancar dari mereka telah menyebabkan energi spiritual di dalam diri setiap orang menunjukkan tanda-tanda menggigil. Hal ini membuat mereka memahami bahwa energi petir yang ada di dalam awan badai ini tidak sesederhana yang terdiri dari energi spiritual. Itu adalah energi petir yang benar-benar lahir dari langit dan bumi. Kecemerlangan yang berasal dari kekuatan langit dan bumi ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan bisa dipanggil oleh orang-orang setingkat mereka. Wajah tampan Mu Chen ditutupi dengan ekspresi serius saat jari-jari rampingnya bergetar dengan tergesa-gesa. Sementara sinar samar kilat berkilauan di ujung jarinya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengeksekusi teknik mengendalikan petir sejak dia mempelajarinya dari naga Laut Utara. Secara umum, teknik ilahi sangat sulit untuk dikembangkan. Terlebih lagi, teknik mengendalikan petir ini sangat luar biasa. Bahkan setelah beberapa bulan menganalisis dan belajar, Mu Chen hanya memahami beberapa sedotan pemahaman di dalamnya. Namun, untungnya dia memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang biasa, yaitu dia telah mengembangkan fisik dewa petir. Setelah mengalami penempaan dari begitu banyak baut petir hitam ilahi, dia dapat merasakan beberapa respons yang familiar dari energi petir langit dan bumi. Sebenarnya karena dia mengandalkan ini, dia menjadi mampu menampilkan teknik mengendalikan petir pada saat ini. Gemuruh. Awan badai hitam melonjak dan bergejolak saat energi petir hitam dengan cepat memadat. Samar-samar mengungkapkan prestise mereka yang luar biasa. Di bawahnya, 9 berkas cahaya yang dibentuk oleh 9 bintang itu kemudian tiba. Bang! Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius saat segel tangannya tiba-tiba berubah. Sebelum awan badai hitam mulai menyusut. Detik berikutnya,
Retakan guntur yang menyebabkan kulit kepala orang mati rasa bergemuruh di seluruh aula raksasa. Dengan segera, aula raksasa mulai berguncang seperti mengalami gempa bumi. Bahkan, energi spiritual yang ada di dunia mulai menyebar secara berurutan. Tampaknya tidak mampu menahan kekuatan langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala mereka. Hanya untuk melihat awan badai terpecah saat kilat hitam raksasa sepanjang sekitar 100 meter mengiringi gemuruh yang dahsyat. Seperti seekor naga petir yang memamerkan taring dan cakarnya. Petir itu turun ke bawah. Dengan suara gemuruh yang menggelegar saat bergerak. Saat melakukan hal itu, sebuah celah panjang bahkan terukir di angkasa. Meninggalkan bau hangus di udara. Petir hitam menembus dunia tanpa ada yang bisa menghalanginya. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan apapun yang dilaluinya. Meskipun petir ini tidak menakutkan seperti petir hitam ilahi yang muncul selama kesengsaraan 9 neter saat itu. Fluktuasi destruktif yang terpancar darinya cukup untuk membuat orang merasa sangat ketakutan. Saat petir hitam turun, cahaya petir menerangi seluruh aula raksasa. Menerangi wajah Xiahou pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, wajah Xiahou tampak dingin dan jahat. Jelas terlihat sangat ketakutan di bawah cahaya petir. Melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Kilatan petir hitam tampaknya hanya membutuhkan waktu sekejap untuk menembus ruang Ang pada akhirnya. Di bawah tatapan penuh perhatian yang datang dari sekelilingnya. Petir itu dengan keras menghantam 9 berkas cahaya yang berubah menjadi bintang sebelum bisa menghantam Mu Chen. Boom! Pada saat kedua serangan itu bertabrakan. Cahaya kilat yang menusuk mata terpancar keluar. Menyebabkan mata semua orang menyipit kesakitan pada saat berikutnya. Mereka semua merasakan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh aula raksasa. Bang! Bang! Retakan dan retakan terus meluas dan menyebar ke seluruh permukaan aula raksasa. Terlepas dari bahan khusus yang digunakan dalam konstruksinya, kelompok itu tetap tidak mampu menahan gelombang kejut petir yang sangat kuat. Malahan, pilar-pilar raksasa yang dekat dengan pusat sambaran mengalami keretakan di seluruh permukaannya yang runtuh. Pada saat itu, tanaman merambat yang telah melingkupi seluruh aula raksasa berubah menjadi debu di bawah cahaya kilat. Kekuatan penghancur yang begitu menakutkan menyebabkan semua orang yang berada di aula raksasa itu tercengang. Crash! Di pusat gelombang kejut, dua energi yang menakutkan, dengan gila-gilaan saling merusak satu sama lain namun, saat cahaya petir hitam berkilauan, itu jelas berada di atas angin. Kesombongan Divine Black Lightning bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir. Lagi pula, bahkan Nine Nether pun hampir gagal melewati kesengsaraan ilahi 2 kali karena kilat hitam ilahi. Meskipun petir hitam ilahi yang dipanggil Mu Chen tidak dapat dibandingkan dengan yang dihadapi oleh 9 neter dalam kesengsaraannya. Perbedaan antara Xiahou dan 9 neter juga terlalu besar. Melihat ke arah energi petir yang telah berada di atas angin, wajah Xiahou menjadi pucat. Menatap dengan jahat ke arah Mu Chen. Dia segera mengubah segel tangannya dan meraung secara eksplosif. Ledakan 9 bintang. Bang! Bang! Mengikuti raungan eksplosifnya, 9 bintang tampak meledak pada saat yang sama. Menyebabkan energi yang menakutkan langsung menyapu. Namun, saat gelombang kejut energi ini memancar keluar, sinar kecemerlangan yang dingin menyembur dari dalam pupil hitam Mu Chen saat dia mengulurkan jarinya yang ramping dan menunjuk dengan lembut ke arah ruang di depannya. Istirahat. Tidak ada yang aneh. Hanya satu kata. Namun, itu penuh dengan kesombongan yang tak tertandingi. Wosh! Dengan satu kata, Divine Black Lightning langsung berkobar saat cahaya petir hitam berkilauan dengan gila-gilaan. Melesat seperti naga yang marah pada akhirnya saat cahaya petir melesat. Energi menakutkan dari ledakan 9 bintang secara tak terduga dihancurkan dan dimusnahkan. Mustahil. Wajah Xiahou langsung berubah pucat pasi saat dia melolong karena terkejut. Jelas. Petir hitam ilahi telah berada di atas angin dan telah menekan pesaingnya. Bang! Saat Xiahou meraung, bayangan acuh tak acuh muncul di mata Mu Chen saat dia melambaikan tangannya detik berikutnya. Semua orang yang hadir di aula raksasa melihat petir hitam ilahi menenggelamkan 9 bintang. Berubah menjadi seberkas petir. Itu menghancurkan ruang angkasa sebelum menyelimuti Xiahou dalam posisi yang tak terhindarkan. Akhirnya, emosi ketakutan dan ketakutan menyembur dari mata Xiahou saat dia merasakan rasa kematian yang datang dari kilatan petir hitam. Saya mengaku kalah. Dia berteriak kaget dan ketakutan. Dengan suaranya yang menjadi lebih melengking dan menusuk telinga. Namun, dihadapkan pada teriakannya, bayangan ketidakpedulian masih tergantung di wajah Mu Chen jelas. Dia tidak akan menunjukkan pengampunan yang berlebihan pada saat-saat seperti itu. Dia telah mengumpulkan kekuatannya secara maksimal untuk menampilkan teknik pengendalian petir.
yang menghasilkan konsumsi kekuatannya yang sangat besar. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasannya, dia akan sangat kesulitan untuk menemukan kesempatan bagus lainnya seperti ini untuk menghadapi Xiahou. Bagaimanapun juga, yang terakhir bukanlah anak kucing yang tak berdaya. Dengan kultivasinya di bencana energi spiritual, dia lebih dari cukup untuk membawa masalah pada Mu Chen di masa depan. Jika dia tidak ditangani sekarang, Bang, oleh karena itu, dia tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan dan kelembutan hati dengan sebuah pikiran. Sambaran petir hitam ilahi menghantam tubuh Xiahou tanpa sedikit pun ragu-ragu. Boom! Pada saat kilat hitam ilahi mendarat di tubuh Xiahou, semua orang bisa mendengar suara rendah dan memekakkan telinga. Pada saat berikutnya, pertahanan energi spiritual di sekitar tubuh Xiahou benar-benar runtuh. Sebelum ditembak mundur dengan menyedihkan seperti layang-layang yang senarnya putus. Saat darah muncrat darinya, tubuhnya menarik jurang sepanjang 1000 meter di dalam aula raksasa. Sebelum menghantam pilar raksasa, boom! Retakan memanjang di pilar raksasa saat pilar itu mulai bergetar. Tampak seperti akan runtuh. Darah mengalir dari tubuh Xiahou saat dia meluncur dari pilar raksasa. Dengan semua tulang di tubuhnya tampak hancur berantakan. Saat potongan-potongan batu menekan tubuhnya, membuatnya tercekik. Auranya semakin melemah. Jelas, dia dikirim ke titik yang mendekati kematian oleh luka parah yang dideritanya. Suara gemuruh di aula raksasa itu berangsur-angsur berhenti. Pada saat berikutnya, keheningan yang mematikan menyelimuti aula raksasa. Tatapan yang dipenuhi dengan perasaan pekat karena diliputi keterkejutan melihat ke arah sosok yang seperti mayat berdarah. Siapa yang menyangka bahwa Xiahou, yang telah mendapatkan keunggulan absolut sebelumnya akan benar-benar menjadi seperti itu. Mata Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya terbuka lebar saat mereka dengan kosong melihat ke arah pemandangan di depan mereka pada saat berikutnya. Setelah sedikit mengalihkan pandangan mereka dengan nafas tertahan, mereka melihat ke arah tubuh pemuda yang tampak sedikit pucat. Dia sebenarnya telah mengalahkan Xiahou. Itu adalah seorang ahli yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Sementara Mu Chen hanya berada di tahap akhir tahap penyempurnaan surgawi. Orang aneh ini, pada akhirnya, Tang Meier dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas pelan di dalam hati. Pada saat ini, mereka akhirnya dapat sepenuhnya memahami mengapa Mu Chen bisa menjadi kapten kelompok ini dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Bahkan seseorang yang sekuat Luoli tidak menunjukkan perbedaan pendapat tentang hal ini. Ternyata pemuda ini, yang kekuatannya tampak tidak biasa, sebenarnya memiliki kehebatan tempur yang menakutkan yang membuat orang dipenuhi dengan kengerian. Di alam semesta ini, tidak ada kekurangan orang yang mampu bertarung di atas alam kultivasi mereka. Namun, ada beberapa orang yang tidak dapat disangkal aneh di antara para jenius itu. Setelah melihat tontonan yang telah terjadi di depan mereka, Mu Chen ini mungkin adalah anggota liga itu. Saat Tang Meier dan yang lainnya menghela nafas dalam kekaguman yang tak tertandingi. Semua warna terkuras dari wajah kelompok dari Akademi Spiritual Suci saat mereka tidak bisa membayangkan melihat Xiahou, yang pingsan karena luka parahnya. Mereka masih tidak dapat mempercayai kenyataan brutal yang telah terjadi di depan mata mereka. Bayangan kegelapan dan ketidakpastian membayangi mata Zen King saat dia melihat ke arah Xiahou yang kalah. Melihat ke arah sosok Mu Chen, ada perasaan takut, khawatir, dan waspada yang muncul di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mulai memperlakukan Mu Chen sebagai lawan yang benar-benar bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Namun, sebaliknya, Mu Chen tidak peduli dengan semua tatapan yang menyatu padanya. Menutupi mulutnya untuk batuk, rona pucat muncul di wajah tampannya. Pada akhirnya, sebagai teknik ilahi, meskipun teknik pengontrol petir memiliki kekuatan dan kekuatan yang ekstrim, itu juga memiliki konsumsi energi yang ekstrim. Menurut perkiraan Mu Chen, dia akan sangat kesulitan untuk mengaktifkannya sekali lagi. Langkah seperti itu hanya bisa ditampilkan dengan benar oleh para ahli alam sovereign. Namun itu dieksekusi olehnya hari ini sungguh. Kekuatan yang dimilikinya tidak mengecewakan dia. Tampak acuh tak acuh terhadap Xiahou yang tidak sadarkan diri. Mu Chen memberikan tarikan tangannya, menyebabkan kekuatan hisap meletus darinya saat batu-batu yang hancur mulai berterbangan. Seberkas cahaya melesat dari dada Xiahou, sebelum mendarat di tangan Mu Chen. Ini adalah plakat akademi dari Akademi Spiritual Suci. Melirik sekilas ke arah plakat akademi, alis Mu Chen langsung terangkat karena sebenarnya ada 4.200 poin di plakat akademi ini. Selain itu, mereka berada di peringkat ke-7 pada peringkat yang tercantum di atasnya. Jumlah ini tampaknya 2-3 kali lebih banyak dari poin yang dimiliki Mu Chen. Sambil menggenggam plakat akademi, Mu Chen merenung sejenak.
sebelum mengambil miliknya, dan mengambil setengah dari poin itu dan memindahkannya ke plakatnya. Saat sinar kecemerlangan bersinar, angka yang ada di plakat Akademi Mu Chen langsung naik menjadi 3007. Saat angka ini melonjak drastis, plakat Akademi di tangan Mu Chen diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Sementara kelompok Xiahou dengan cepat menghilang dari peringkat yang terdaftar pada saat berikutnya. Sebuah kelompok baru melewati satu demi satu kelompok dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum akhirnya berhenti di peringkat ke-9. Turnamen Akademi Spiritual yang hebat peringkat ke-9, Akademi Spiritual Surga Utara. Kapten, Mu Chen, melihat ke arah plakat Akademi di tangannya yang telah menyala. Mu Chen memberikan senyum tipis karena kelompoknya telah memasuki 16 dengan begini. Berita tentang dirinya akan diketahui oleh semua grup. Dengan Jisuan termasuk di dalamnya. Perlahan-lahan mengepalkan plakat Akademi di tangannya. Bayangan dingin memadat di dalam pupil hitam Mu Chen. Jisuan, ketika Anda melihat nama yang tidak asing ini, bagaimana perasaan Anda? Bab 483D. Di sebuah pegunungan yang tandus. 5 sosok berdiri tegak di puncak yang menjulang tinggi. Menghadap ke arah angin. Meskipun angin ribut tak menentu di sekitar mereka. Kelima sosok ini seperti batu-batu besar. Tidak bergerak dalam angin. Bahkan pakaian mereka tetap diam dan tidak terpengaruh oleh angin. Di antara kelima orang itu, pemimpin kelompok itu bersandar pada sebuah batu besar, pandangannya melirik dengan malas ke arah pegunungan di kejauhan. Di mana fluktuasi energi spiritual yang merajalela secara sporadis meledak. Mengenakan jubah putih. Sosok pemimpin ini memiliki tubuh yang tampak sangat tampan. Senyum hangat tergantung di sudut mulutnya. Memberinya kesan ramah dan ramah saat rambut hitamnya dengan lembut tertiup angin. Meskipun 4 orang lainnya di belakangnya juga bukan orang biasa. Namun, di sampingnya, mereka pasti tampak lebih kecil dibandingkan. Penampilan dan sikapnya benar-benar menonjol dari yang lain. Dia adalah Jisuan dari Sein Spiritual Academy. Di belakang Jisuan, seorang pemuda berambut emas terkekeh sambil menatap pegunungan di kejauhan. Kapten. Pertarungan itu tampaknya akan segera berakhir. 12 tim yang tersisa memiliki kekuatan yang layak. Dan saya menghitung setidaknya 12 orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Mendengar ini, Jisuan mengangguk sambil tertawa. 12 tim. Satu lagi makan besar. Aku ingin tahu apakah ini benar-benar akan terlalu banyak bagi kita. Dengan adanya kapten, bahkan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka akan menghindari kita. Tim manapun yang tidak akan dihancurkan, jawab rekan satu tim yang lain. Yang tubuhnya tebal dan kokoh. Dengan tawa lugas. Banyak bekas luka di wajahnya. Memberinya aura ganas dan jahat. Air yang tenang mengalir dalam, ada banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di turnamen Akademi Spiritual besar ini. Jika Anda terlalu percaya diri, Anda mungkin menderita kekalahan karena kelalaian. Jisuan sedikit tersenyum. Menatap ke kejauhan dengan tatapan aneh di matanya. Rupanya, ada banyak akademi spiritual yang diam-diam meminta bantuan para jenius dan keajaiban dari klan besar dan berpengaruh untuk turnamen spiritual besar kali ini. Meskipun banyak dari mereka yang belum menampakkan diri. Seiring berjalannya turnamen, para ahli yang tersembunyi ini akan menampakkan diri secara alami. Hanya dengan begitu akan ada pertarungan yang benar-benar menakutkan. Bahkan jika kita mengabaikan semua ahli itu, masih ada tim dari 4 akademi spiritual besar lainnya. Tim-tim itu tidak akan kalah dengan tim kita. Dan kita belum pernah bertemu dengan mereka. Bukankah kita sudah benar-benar ditekan oleh Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Setelah mendengar nama Wen Qingxuan, 4 orang di belakang Jisuan memasang ekspresi cemberut di wajah mereka sejak awal turnamen Akademi Spiritual besar. Tim Wen Qingxuan telah merebut posisi teratas dengan cara yang sombong. Terlepas dari kenyataan bahwa papan peringkat saat ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan klasemen akhir. Kemampuan mereka untuk mempertahankan posisi terdepan adalah bukti kemampuan mereka. Rumor mengatakan bahwa Wen Qingxuan adalah wanita cantik yang dikirim dari surga. Sambil tertawa, salah satu pemuda itu menjawab. Dia berpartisipasi dalam jalan spiritual bersama Anda. Bukan, dengan pesona dan kecerdasan Anda. Apakah Anda tidak dapat menaklukkan burung Phoenix yang sombong ini? Jisuan dengan santai mengangguk, dia adalah salah satu wanita paling menakutkan dari jalan spiritual. Selain itu, kecantikan dan penampilan gagah tidak berpengaruh padanya. Pemuda berambut emas itu terpaku pada kata-kata Jisuan. Mempertanyakan, tunggu, ada gadis lain yang kamu takuti? Siapa? Sebenarnya ada seseorang yang sebanding dengan Wen Qingxuan. Tenggelam dalam pikirannya. Senyum di wajah Jisuan memudar. Menatap ke kejauhan.
Tatapan gelap melintas di matanya. Satu lagi, namanya Luoli. Dia tidak kalah dari Wen Qingxuan dengan cara apapun. Hanya saja kepribadiannya berbeda dari Wen Qingxuan. Dan dia tidak terlalu peduli dengan perebutan peringkat. Dia masih bisa mengingatnya dengan jelas mengenakan rok hitam. Membawa pedang panjang, rambut seperti sungai perak, dan sepasang mata jernih. Sejernih kaca. Dia begitu mempesona. Begitu banyak sehingga orang akan mabuk hanya dengan melihatnya. Jika Wen Qingxuan adalah burung phoenix yang sombong dan terhormat yang tidak tunduk pada siapapun, Luoli adalah teratai hitam tunggal di perut lembah yang dalam. Kecantikannya yang menakjubkan hanya mekar di hadapan orang yang dia sukai. Kemampuan bawaannya sama sekali tidak kalah dengan Wen Qingxuan jika dia menginginkannya. Dia bahkan bisa menjadi seperti Wen Qingxuan yang menjadi pusat perhatian. Namun, dia hanya berdiri dengan tenang di samping orang itu. Tatapan diam yang dia tujukan pada semua orang hanya akan menunjukkan jejak kehangatan dan kelembutan ketika dia melihat orang itu. Tampilan kelembutan yang langka itu bisa memacu banyak pria untuk memindahkan gunung. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya. Jarinya mencungkil batu besar di sampingnya seolah-olah batu itu hanyalah mentega. Tatapannya berubah dingin saat matanya terkulai. Luoli menghirup udara dalam-dalam. Jisuan memejamkan mata. Sebelum dia menjadi musuh bebuyutan Mu Chen, dia sebenarnya pernah bertemu Luoli sekali pada saat itu. Luoli dikejar dan diserang oleh lawan yang kejam. Namun yang dia lakukan hanyalah mengamati situasi dari jauh. Dia tahu bahwa membantu orang lain di jalan spiritual adalah tindakan yang bodoh. Dan karena dia bukan orang yang baik hati, dia tidak akan mempertaruhkan keselamatannya untuk menyelamatkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, ia hanya berdiri di samping dan melihat. Dia melihat sebuah anak panah melesat keluar dari hutan dan menembus bahunya dengan semburan darah segar. Saat dia terhuyung-huyung karena benturan itu, dia mendongak dan menemukan Jisuan mengawasi dari jauh. Saat tatapan mereka bertemu, dan terlepas dari situasinya yang genting, tatapannya yang tenang dan jernih tidak pernah goyah. Dia juga tidak mengirimkan permintaan tolong, dia hanya berbalik dan bergegas masuk ke dalam hutan. Menghilang seperti bayangan, meninggalkan Jisuan yang terkejut. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Pada saat mereka bertemu lagi, setengah tahun telah berlalu, dia telah menemukan seorang pendamping. Seorang pemuda ramping dengan penampilan gagah dan mata sedalam langit malam. Kali ini, dia menyadari bahwa gadis itu sedikit berubah, gadis yang akan mempertahankan ekspresi tenang dalam menghadapi kematian. Sekarang tersenyum lembut ketika dia melirik pemuda di sampingnya. Senyuman lembut itu begitu indah dan mempesona. Membuat hatinya bergetar dan bergetar. Dia harus mengakui bahwa benih kecemburuan tertanam dalam hatinya saat itu juga. Kalau saja dia mengambil tindakan sebelumnya, mungkin dia yang akan berdiri di sampingnya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa setelah menyelamatkan nyawa Luoli, Mu Chen telah diburu olehnya selama 6 bulan penuh. Dalam pengejaran selama 6 bulan itu, mereka telah melalui neraka dan kembali. Hari demi hari, pemuda itu telah mengajarinya banyak pelajaran berharga. Hanya untuk menerima rentetan serangan sebagai balasannya. Membuatnya tidak punya pilihan selain terus mundur. Dan dengan setiap pelarian yang berhasil, mata yang tenang itu mulai menunjukkan secerca emosi dari dalam dirinya. Dan sering kali, sudut mulutnya akan melengkung menjadi senyuman lembut. Pengejaran berlangsung selama setengah tahun. Sebelum Luoli melihat berbagai metode licik Mu Chen dan akhirnya menodongkan pedangnya ke tenggorokannya. Dia tertawa pahit, hanya untuk menerima senyuman manis sebagai balasannya. Jisuan tidak akan pernah mengetahui hal ini. Dan karena kejadian selanjutnya, akan memulai perseteruan dengan Mu Chen. Dan melalui banyak upaya untuk hidup satu sama lain, menjadi saingan yang pahit. Banyak yang mungkin percaya bahwa persaingan mereka akan dimulai cepat atau lambat bagaimanapun. Keduanya luar biasa. Dan dengan kepribadian Jisuan, dia tidak akan bisa menerima orang lain yang sama berbakatnya menempati area yang sama dengannya. Dan dengan demikian konflik mereka tidak bisa dihindari. Jisuan sendiri tidak menyangkal alasan ini. Tetapi para pengamat tidak akan menyadari bahwa jauh di dalam hatinya ada alasan lain. Dia ingin memukul Mu Chen. Untuk membiarkan gadis yang menggerakkan hatinya melihat bahwa dia berada di atas Mu Chen. Namun, ketika konflik di antara mereka meningkat, Jisuan mulai menganggap Mu Chen sebagai ancaman nyata dengan pertumbuhannya yang mengejutkan. Jisuan tidak lagi memiliki jaminan untuk mencegah Mu Chen menjadi sosok yang paling mempesona di jalan spiritual. Oleh karena itu, dia harus melenyapkan Mu Chen. Dengan menggunakan cara-cara licik, dia akhirnya berhasil mengakibatkan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Namun, pada hari Mu Chen memulai bencana darah dan diusir dari jalan spiritual,
Jisuan menyadari bahwa Luoli telah mengawasinya dari puncak yang jauh. Mata indah yang pernah membuatnya terlena sekarang mengarahkan tatapan dingin ke arahnya. Memberikan niat membunuh yang kuat. Setelah dia berbalik dan pergi, dia menghilang. Dan pertemuan mereka berikutnya adalah akhir dari jalan spiritual. Dia telah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan hadiah terbesar dari jalan spiritual. Dengan gila-gilaan mengirimkan serangan demi serangan ke arahnya dalam pertarungan sengit itu. Kedua belah pihak menderita luka parah. Dan meskipun terluka parah, tatapan dinginnya tidak pernah meninggalkannya. Satu-satunya alasan bagiku untuk tidak membunuhmu di tempatmu berdiri adalah karena Mu Chen akan menunjukkan padamu apa arti kekalahan di mata saya. Anda tidak akan pernah mencapai levelnya. Ini adalah percakapan pertama mereka yang sebenarnya. Namun dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu, menyebabkan Jisuan yang biasanya tabah mengamuk di dalam hatinya. Bang! Dengan pukulan keras, batu besar di sampingnya meledak menjadi awan debu yang menutupi langit. Pada saat itu, ekspresi jahat hadir di wajah tampannya saat energi spiritual yang menakutkan menyapu. Menyebarkan angin kencang di sekelilingnya. Di belakangnya, rekan-rekan satu timnya menatap dengan kaget saat Jisuan sejenak kehilangan kendali atas emosinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sisi Jisuan yang seperti ini. Setelah meninju batu besar itu, Jisuan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya berhasil menenangkan diri mengepalkan tinjunya. Aura jahat muncul di matanya. Luoli, karena kamu sangat memujanya, aku akan menghancurkannya tepat di depan matamu. Dan aku ingin dia mati dengan cara yang mengerikan. Melihat ekspresinya saat ini, rekan satu timnya terkejut. Saat mereka hendak berbicara, plakat akademi mereka tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya terang. Mereka buru-buru menoleh. Sebelum ekspresi mereka berubah dan mereka berteriak khawatir. Tim Xiahou telah menghilang dari peringkat. Sebenarnya ada tim dari Akademi Spiritual Surga Utara di papan peringkat. Mendengar ini, Jisuan menyipitkan matanya. Dengan lambaian telapak tangannya, plakat akademi miliknya muncul. Dan tatapannya tertuju pada nama tim yang baru saja menembus papan peringkat. Turnamen Akademi Spiritual Besar. Tempat ke-9 Akademi Spiritual Langit Utara. Kapten, Mu Chen. N. Chapter 484 Targeted. Suasana di puncak gunung sepertinya telah membeku. Jisuan menatap tajam ke arah nama yang menusuk mata yang ada di plakat akademi. Senyum ramah di wajahnya benar-benar terhapus. Mengulurkan jarinya, ekspresi tanpa emosi muncul di wajahnya saat dia mengusap nama itu. Meskipun dia belum mengatakan satu kata pun. Setiap orang dari 4 orang di belakangnya dapat merasakan gelombang niat membunuh yang mencengangkan yang memancar dari tubuh orang yang pertama. Di antara mereka, pemuda bernama Mu Feng samar-samar tahu tentang dendam dan keluhan antara Jisuan dan Mu Chen. Sambil mengangkat bahu, dia berkata sambil tersenyum. Sepertinya musuhmu telah muncul. Mendengar kata-kata itu, Jisuan memberikan jawaban acuh tak acuh. Kamu tidak tahu apakah dia yang sekarang memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi musuhku. Kelompok Xiahou telah menghilang dari 16 besar, kata seorang pemuda berambut emas sambil mengerutkan dahinya, dan kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara ini kebetulan bergegas masuk pada saat yang sama. Berbicara sampai di sini, ekspresi kaget dan takjub yang jelas melintas di matanya saat dia terus berbicara. Mungkinkah kelompok Xiahou telah menderita kekalahan di tangan kelompok ini dari Akademi Spiritual Surgawi Utara? Itu tidak mungkin, kan? Kelompok Xiahou sangat kuat. Dengan dirinya sendiri, adalah seseorang yang telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya. Meskipun ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di turnamen akademi spiritual besar ini. Seharusnya tidak ada banyak orang yang bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Kata pemuda bertubuh kekar seperti beruang dengan cemberut. Sambil menggelengkan kepalanya, Jisuan berkata dengan nada acuh tak acuh. Tidak perlu menebak-nebak lagi, Xiahou dan kelompoknya benar-benar telah dikalahkan oleh kelompok Mu Chen. Tidak bisakah kamu melihat bahwa tidak ada indikasi arah lokasi mereka lagi? Ini berarti mereka seharusnya telah memasuki beberapa sisa. Melihat ke atas, Mu Feng dan yang lainnya melihat bahwa itu benar. Kelompok Mu Chen dan Xiahou sama sekali tidak memiliki indikasi arah mereka. Hehe, kelompok orang yang tidak beruntung itu. Mereka benar-benar telah kehilangan semua muka kali ini untuk benar-benar menderita kekalahan di tangan Akademi Spiritual Langit Utara. Kata pemuda berambut emas itu sambil menyibakkan mulutnya dan tertawa mengejek. Meskipun mereka semua berasal dari Akademi Spiritual Suci, mereka tidak dianggap bersahabat di dalam akademi itu sendiri. Sebaliknya, ada banyak perselisihan internal. Oleh karena itu, dia secara alami terguncang dalam kebahagiaan karena kemalangan Xiahou yang mengalami masalah seperti itu.
Melihat Jisuan yang tampak acuh tak acuh, Mu Feng tersenyum sambil berkata, apakah kita perlu menemukan mereka sekarang? Saya yakin mereka tidak akan bersembunyi di sisa-sisa selama turnamen berlangsung. Selama mereka keluar, kita harus bisa menemukan arah mereka. Menggosok plakat akademi di tangannya, Jisuan tanpa perasaan menatap nama yang ada di atasnya sambil menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, tidak perlu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, pada akhirnya kita akan bertemu dengannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sampai saat itu, dia tidak akan memiliki kualifikasi bagi saya untuk mengingatnya. Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya mulai sekarang. Mereka benar-benar tidak boleh membuang waktu untuk mengkhawatirkan kelompok Mu Chen. Waktunya hampir habis, bersiaplah untuk bergerak. Ingat, jangan biarkan satu pun lepas. Jisuan melihat ke arah kedalaman gunung, di mana fluktuasi energi spiritual yang merajalela yang terpancar telah sedikit melemah. Dari kelihatannya, sebuah hasil secara bertahap terbentuk dalam pertempuran yang terjadi di sana. Oleh karena itu, dia mengatakan itu dengan nada acuh tak acuh, sambil memberikan lambaian tangannya. Wosh! Saat tangannya turun, 4 sosok di belakangnya sudah melesat dengan kecepatan kilat, membawa energi spiritual yang padat dan tak terbatas. Mereka muncul seperti badai, menyapu pegunungan yang mirip dengan badai yang merajalela. Melihat punggung mereka, Jisuan sedikit menoleh untuk melihat ke arah utara. Hawa dingin yang tajam memancar dari matanya. Mu Chen, Anda harus bekerja keras untuk maju. Begitu kamu berjalan di depanku, aku akan membiarkanmu memahami dengan tepat seberapa besar perbedaan antara kamu dan aku. Kali ini, saya pasti akan membiarkan Anda dikirim ke neraka abadi. Tiba-tiba mengepalkan tangannya, Jisuan mengambil langkah berat ke depan dengan ledakan keras. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju langit. Pada saat berikutnya, dia telah melesat di depan keempat sosok itu, memamerkan kecepatannya yang cepat dan lincah. Saat ia melesat, getaran yang kuat mengguncang dari puncak gunung saat celah raksasa dengan cepat memanjang dari dalam sekejap. Retakan-retakan itu menyebar dan menutupi seluruh puncak. Saat suara gemuruh terdengar, batu-batu raksasa berguling ke bawah. Sebelum tiba-tiba, seluruh puncak gunung runtuh, mengirimkan gumpalan debu yang menyebar ke cakrawala. Saat Jisuan dan kelompoknya mulai bergerak, di wilayah yang sangat jauh dari mereka, ada yang tampak seperti titik kumpul. Di dalam lembah gunung itu, ada ratusan ribu kelompok yang telah berkumpul di sana. Setelah menyelesaikan berbagai macam pertukaran dan perdagangan, ada aturan tak terucapkan yang ada di sini, yaitu tidak boleh ada perkelahian di tempat ini. Jika tidak, maka akan ada tanggapan yang tidak bersahabat dari semua orang di sini. Jelas, ada beberapa kebisingan di lembah gunung ini. Namun, tatapan dari banyak kelompok secara tidak jelas terfokus ke arah wilayah yang lebih tinggi di lembah gunung. Di tebing, tampak siluet yang sangat menyilaukan. Siluet ini tampak sangat ramping, dengan baju zirah berwarna keemasan yang membungkus sosoknya yang indah dan menggairahkan. Dengan jelas dan menyeluruh menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggetarkan jiwa. Di balik baju perangnya terdapat sepasang kaki panjang dan ramping yang berkilau seperti batu giok, menyebabkan mata banyak orang merasa sedikit tidak dapat memutuskan kemana harus mengarahkan pandangan mereka. Rambut hitam yang tergerai dari kepalanya mendarat di pundaknya yang lurus, menyilangkan kedua tangannya yang seperti batu giok di depannya, menyebabkan dadanya yang menggairahkan semakin menarik perhatian. Dan beberapa orang diam-diam menelan ludah sebagai tanggapan atas pemandangan di hadapan mereka. Namun, meskipun sosok cantik itu telah menyebabkan jantung banyak orang berdegup kencang, tidak ada seorang pun yang berani bersikap terlalu berani dalam tatapan mereka. Dengan rasa takut yang bahkan hadir di mata beberapa orang itu karena gadis muda di depan mata mereka bernama Wen Qingxuan, kapten dari tim peringkat pertama dalam peringkat poin di turnamen Akademi Spiritual Besar. Meskipun sosoknya yang cantik tampak halus dan anggun, semua orang tahu betapa besar kekuatan menakutkan yang terkandung di balik tubuh yang indah dan memikat itu. Namun, pada saat ini, gadis muda yang telah menjadi titik fokus sepenuhnya mengabaikan tatapan-tatapan yang melesat dari lembah gunung saat tanda-tanda pemikiran yang mendalam muncul di matanya yang indah saat dia melihat ke arah plakat akademi di tangannya. Lebih tepatnya, dia menatap kelompok yang baru saja masuk ke 16 besar. Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mata indah Wen Qingxuan perlahan menyipit. Dengan gerakan kecilnya ini membuatnya memiliki pesona dan daya pikat dunia lain. Bencana darah dari jalan spiritual itu dipenuhi dengan minat. Wen Qingxuan tersenyum tipis. Meskipun dia tidak bertemu dengan Mu Chen saat mereka berada di jalan spiritual, dia telah mendengar cerita tentang bencana darah. Namun, secara alami,
Hal yang paling penting adalah bahwa Mu Chen ini tampaknya bersama dengan Luo Li. Karena dia adalah kapten dari kelompok itu. Luo Li juga harus berada di kelompok itu. Bukan. Gumam Wen Qingxuan sambil menepuk-nepuk dagunya yang seputih salju. Matanya yang indah berbinar sementara rona kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik. Kapten. Target kita selanjutnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara. Suara-suara manis terdengar dari dua gadis muda yang hadir di belakang Wen Qingxuan. Kedua gadis muda ini mengenakan jubah kehijauan gelap. Dengan penampilan mereka yang manis dan menggetarkan jiwa secara tak terduga terlihat sangat mirip satu sama lain jelas sekali. Mereka adalah sepasang kembar identik. Melihat rona kegembiraan yang jarang terlihat di wajah cantik Wen Qingxuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil tertawa, Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Piner, leer tataplah kelompok ini untukku." Ya. Begitu arah lokasi mereka muncul, kita akan segera pergi mencari mereka. Saling bertukar pandang. Kedua gadis muda itu bertanya dengan ragu. Apakah ini tidak akan menunda rencana kita? Menghabiskan banyak pemikiran untuk satu kelompok sepertinya tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat Wen Qingxuan sebelumnya. Sambil mendongakkan kepalanya, Wen Qingxuan mengulurkan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok dan mengangkat dagu kedua gadis muda itu sebelum menjawab dengan senyuman yang memikat, tidak ada rencana yang lebih penting dibandingkan dengannya. Mendengar itu, gadis-gadis muda yang bernama Piner dan Leer menganggukkan kepala dengan patuh. Sedikit mengangkat wajahnya yang cantik untuk melihat ke suatu tempat di kejauhan. Wen Qingxuan mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok. Sebelum mengepalkan tangan pada saat berikutnya, senyuman manis muncul di wajahnya. Senyuman yang memikat itu tampaknya mencuri semua kemegahan siang hari di lembah gunung ini. Dengan banyak orang yang mengeluarkan suara tegukan yang tak terkendali dari tenggorokan mereka sebagai tanggapan. Burung Phoenix yang mulia dan sombong di depan mata mereka ini benar-benar telah membuat hati orang-orang meskipun semua orang tahu bahwa tidak diragukan lagi akan lebih sulit untuk menaklukkan langit daripada menaklukkan burung Phoenix ini. Namun itulah manusia. Semakin sulit untuk mendapatkannya di tangan seseorang, semakin gatal hatinya. Tatapan terik yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar dari lembah gunung akhirnya menarik perhatian Wen Qingxuan. Getaran samar menggetarkan bulu matanya yang panjang dan ramping saat dia menyapu matanya yang indah. Menyadari tatapannya yang mengarah ke atas, menggigil segera mengguncang hati beberapa orang di lembah gunung saat mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka terlepas dari betapa memikat dan menggetarkan jiwa gadis muda ini. Mereka sangat jelas tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki gadis itu. Gadis ini benar-benar beraroma. Namun, jelas terlihat bahwa tidak semua orang menghindari tatapannya. Karena tatapan dari satu kelompok di pinggiran lembah gunung masih tampak terik seperti biasanya. Kelompok ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dan meskipun kapten mereka belum berhasil melewati bencana energi spiritualnya, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tang Meier dan Zhou Yuan. Adapun 4 anggota lain dari kelompok itu, ada 2 ahli bencana tubuh fisik. Susunan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari kelompok manapun dari 5 akademi besar. Namun, meskipun barisan mereka sangat kejam, beberapa kelompok di sekitarnya masih melemparkan tatapan menyedihkan pada mereka. Sebelum diam-diam mundur, di atas puncak gunung, mata indah Wen Qingxuan sekarang terkunci pada mereka. Detik berikutnya, senyum yang memikat segera muncul di wajahnya. Sambil tertawa manis, suara yang menawan langsung terdengar. "Oh, benarkah?" Tubuh kapten membeku. Jelas tidak menyangka kata-katanya akan didengar oleh Wen Qingxuan karena dia mengatakannya dengan tingkat suara yang sangat lembut di saat berikutnya. Sambil tertawa kering, sosoknya segera mundur secara eksplosif. Dengan 4 anggota kelompoknya yang lain mengikuti dari belakang. Setelah melihat ini, senyum yang kaya masih ada di wajah Wen Qingxuan. Pada saat berikutnya, melangkah keluar, energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Samar-samar berubah menjadi apa yang tampak seperti sepasang sayap burung Phoenix yang cantik dan bercahaya raksasa. Swiss. Dengan kepakan sayap Phoenix, sosoknya menghilang seperti hantu. Bang! Pada saat sosoknya menghilang, energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu ke kejauhan saat 5 sosok yang melesat ke sana sebelumnya secara tak terduga menyemburkan darah sambil terbang kembali. Wajah mereka diliputi keterkejutan. Mereka terus menatap ruang di depan mereka. Wosh! Seperti hantu. Wen Qingxuan telah muncul tanpa berkata-kata di hadapan kapten itu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Dia segera mencengkeram leher kapten itu. Melihat wajah yang terkejut dan penuh ketakutan, sebuah senyuman yang mempesona mengembang dari bibirnya yang menggoda. Detik berikutnya, ia mengirimkan sebuah tepukan ke arah dada pria itu.
membuatnya langsung menabrak lembah gunung di bawahnya. Sebelum terbang menjauh, aku akan memberikan semua poin yang dia miliki. Saat dia melayang ke kejauhan, suara yang terdengar manis dan penuh dengan tawa terdengar dari kejauhan. Di puncak lembah gunung, 4 sosok cantik juga telah berubah menjadi berkas cahaya. Melesat ke kejauhan sambil mengejar sosok yang menggetarkan jiwa itu. Di dalam lembah gunung, tatapan yang dipenuhi kerinduan dan keengganan melesat ke arah sosok-sosok cantik di kejauhan. Semua orang baru kembali sadar setelah beberapa saat. Sebelum melemparkan tatapan niat buruk ke arah Kapten Sial yang menderita luka serius akibat satu tepukan oleh Wen Qingxuan. Bab 485 Penjaga Dewa Kayu. Karena pertempuran besar yang terjadi di sini, bagian dalam aula raksasa telah berubah menjadi tumpukan kep. Perlahan turun dari langit. Wajah Mu Chen tampak sedikit pucat. Namun, pupil hitamnya masih dibanjiri dengan niat mengerikan saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Menghadapi tatapannya, bahkan ekspresi Zen King sedikit membeku. Sementara bayangan ketakutan muncul di kedalaman matanya. Langkah Mu Chen sebelumnya telah mengalahkan Xiahou dan menyebabkan jantungnya berdebar-debar ketakutan. Dia tahu bahwa jika gerakan itu mengarah padanya, akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Xiahou dengan cara apapun. 4 anggota yang tersisa dari kelompok Akademi Spiritual Suci memelototi dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya pada Mu Chen melihat Xiahou yang tidak sadarkan diri karena luka seriusnya. Tatapan mereka berubah menjadi dingin saat mereka melihat sekali lagi ke arah Mu Chen. Meskipun mereka sangat ingin mengambil tindakan pada saat ini juga, mereka semua menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat menggerakkan kaki mereka 1 inci pun ke depan. Karena perasaan takut dan ketakutan yang tebal telah mengokohkan diri mereka sendiri di dalam hati mereka. Kejutan yang ditimbulkan Mu Chen pada mereka karena pertarungan sebelumnya terlalu besar. Siapa yang menyangka bahwa Xiahou, yang kultivasinya telah mencapai alam yang telah melewati kesengsaraan energi spiritualnya, benar-benar akan menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Mu Chen, yang kultivasinya hanya berada di alam tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Saat masih terperangkap di dalam tanaman merambat, Tang Meier, Zhou Yuan, dan anggota kelompok lainnya tampak kaget melihat pemandangan di depan mereka hanya setelah beberapa saat mereka menghirup udara dingin dan mendapatkan kembali kesadaran mereka. Menekan keterkejutan dan keheranan di dalam hati mereka. Mereka melihat dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi pada Mu Chen. Hasil seperti itu jelas melampaui semua harapan mereka. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen sejak awal. Terlepas dari itu, Xiahou telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya. Dibandingkan dengan yang terakhir, benar-benar ada perbedaan yang sangat besar. Perbedaan seperti itu tidak dapat dengan mudah ditutupi. Namun, Mu Chen telah membiarkan mereka mengalami pemandangan seperti keajaiban. Menyapu pandangannya ke seluruh aula raksasa. Penglihatan Mu Chen sejajar dengan penglihatan Luo Li. Dengan wajah cantik yang indah dan seperti porselen yang memperlihatkan senyuman tipis, Mu Chen tidak membiarkan kegigihannya yang pahit menjadi sia-sia. Dengan Xiahou dilumpuhkan dan digulingkan, situasi di depan mata mereka harus dibalik sekarang. Haha, kamu benar-benar tangguh. Tawa gelap terdengar dari Zen King. Perlahan bergema di dalam aula raksasa. Mengedarkan kepalanya ke sekeliling, Mu Chen menatap Zen King. Sebelum beberapa kerutan mulai muncul di dahinya. Itu karena dia tidak dapat menemukan satupun jejak keterkejutan atau kegelisahan yang ada di wajah Zen King. Itulah mengapa Anda bisa menjadi kapten kelompok Anda. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu tadi, kata Zen King sambil tersenyum tipis. Sambil menggenggam pedang panjangnya, Luo Li berdiri. Sementara kilatan dingin muncul di matanya yang jernih dan indah saat dia memelototi Zen King meskipun satu-satunya orang yang mampu mengambil tindakan adalah dia dan Mu Chen. Jika itu benar-benar sampai pada pertarungan, Zen King dan kelompoknya mungkin memiliki sedikit keuntungan. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat membalikkan situasi setelah mengalahkan Xiahou? Menyapu pandangannya ke arah Mu Chen dan Luo Li, Zen King menyeringai geli. Sementara ekspresi ejekan keluar dari matanya. Aku akui bahwa pedang ilahi Anda adalah pencegah yang hebat. Namun, jangan perlakukan aku sebagai orang bodoh. Apa kau pikir aku akan benar-benar duduk di sini seperti orang bodoh dan diam-diam menunggumu berurusan dengan Xiahou sebelum berurusan denganku? Oh, sebaliknya, mendengar kata-kata Zen King, Mu Chen tersenyum tipis namun, energi spiritual di dalam tubuhnya sudah mulai bersirkulasi sekali lagi. Pertarungan besar-besaran yang dia lakukan dengan Xiahou telah mengakibatkan konsumsi cukup banyak energinya. Yang menyebabkan dia untuk sementara tidak dapat menggunakan jurus yang kuat seperti teknik mengendalikan petir. Namun, tanpa Xiahou, kehebatan tempur dari pihak Zen King jelas telah sangat menurun.
Namun, senyum yang mengembang di wajah Zen King tampak agak aneh dan aneh. Berdiri di samping Mu Chen, Luo Li dengan erat menggenggam pedang Luo Shen miliknya. Sementara cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengunci tatapannya ke Zen King. Dengan napas tertahan, Tang Meier dan yang lainnya menikmati pemandangan di depan mereka jelas. Mereka juga merasa ada yang tidak beres dengan reaksi Zen King terhadap perubahan situasi. Menghadapi kombinasi Mu Chen dan Luo Li, Zen King ini secara tak terduga tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gentar. Terlebih lagi, dia tampak sangat percaya diri. Tampaknya memiliki jaminan mutlak dalam menekan Mu Chen dan Luo Li. Namun, terlepas dari rasa takut dan khawatir yang ada di hati mereka, terjebak oleh tanaman merambat, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berharap Mu Chen dan Luo Li benar-benar akan berurusan dengan Zen King kemudian. Mereka akan dapat sepenuhnya menghapus tanaman merambat yang menahan mereka. Wosh! Setelah memfokuskan pandangan mereka, sosok Luo Li yang menyenangkan telah melesat ke depan pada saat berikutnya. Sementara aura pedang yang tak tertandingi menyapu membelah udara di jalurnya. Menebas lurus ke bawah ke arah kepala Zen King. Dengan tepukan telapak tangannya di tanah. Tubuh Zen King melesat ke depan secara eksplosif saat getaran menggigil menembus lengan bajunya. Sinar hitam menyembur keluar. Muncul seperti batang kayu layu hitam raksasa. Itu menghantam langsung ke aura pedang yang ganas. Boom! Sebuah suara yang sangat besar terdengar saat batang kayu layu hitam itu hancur berantakan. Mengirimkan serpihan-serpihan kayu beterbangan ke segala arah namun, sinar hitam yang cemerlang menyembur dari dalam. Bertahan melawan aura pedang. Berkibar kembali mundur. 4 anggota di belakang Zen King mengunci tatapan dingin mereka pada Mu Chen dan Luo Li. Energi spiritual tak terbatas terpancar di dalam aula raksasa saat mereka bersiap-siap untuk mengambil tindakan dalam sekejap. Kalian semua benar-benar terburu nafsu. Dengan mengibaskan lengan bajunya, sinar hitam memancar dari dalam. Menatap Mu Chen dan Luo Li. Bayangan mengerikan menyembur dari matanya saat dia mencibir. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak melakukan satu gerakan pun saat kalian berurusan dengan Xiahou. Kan, sekarang, saya akan memberi tahu Anda bahwa itu karena saya membutuhkan waktu. Sekarang, waktunya habis. Senyuman di sudut mulutnya tiba-tiba berubah menjadi jahat. Selanjutnya, ini adalah waktumu untuk berjuang dalam keputusasaan. Saat suaranya terdengar, kedua tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel tangan yang rumit di belakangnya. Keempat anggota kelompoknya juga membentuk segel tangan yang serupa. Dalam sekejap, energi spiritual berwarna hijau kehitaman menyapu keluar dari tubuh mereka seperti air bah. Melesat lurus ke udara di dalam aula raksasa. Mereka melesat secepat kilat, sebelum menghantam patung kayu raksasa berwarna kehijauan di sudut aula raksasa. Bang! Saat suara dentuman terdengar, sinar yang menyilaukan memancar dari patung kayu raksasa berwarna kehijau dalam sekejap. Pola yang rumit muncul pada permukaannya yang sangat besar. Pada saat yang sama, fluktuasi yang sangat menakutkan terpancar darinya. Melihat ini, mata Mu Chen dan Luo Li sedikit menyipit. Mengepalkan pedangnya, pedang aura melolong darinya. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat pedang itu menebas lurus ke arah Zen King dan kelompoknya. Boom! Melihat ini, Zen King memberikan senyuman dingin sebagai tanggapan menghentakkan kakinya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif. Berubah menjadi perisai. Itu memblokir tebasan yang masuk dari pedang aura. Berubah menjadi pembelah kayu yang memenuhi udara sebagai hasilnya. Haha, penjaga kayu ilahi telah diaktifkan dan dikendalikan olehku. Selanjutnya, terlepas dari jurus apa yang kalian semua miliki, kalian semua pasti akan mati hari ini. Saat pembelah kayu secara eksplosif dikirim ke langit, Zen King dengan sungguh-sungguh melihat ke arah patung kayu kehijauan di dalam aula raksasa. Yang perlahan mulai berdiri. Dengan tawa kecil yang hangat, dia berkata, Mu Chen, apakah kalian semua berasumsi bahwa berurusan dengan Xiahou akan dapat membalikkan seluruh situasi begitu saja? Namun, kalian semua tidak tahu bahwa saya juga menunggu waktu. Haha, pada akhirnya tetap saja aku yang menang. Saat penjaga kayu ilahi berdiri, sosok raksasa setinggi selusin meter memancar dengan tekanan yang sangat besar. Sementara rune bercahaya menutupi seluruh tubuhnya pada saat yang sama. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan terpancar darinya saat ia mengambil langkah besar ke depan. Menyebabkan seluruh aula raksasa berguncang dan bergetar di belakangnya. Melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya menjadi pucat. Saat bayangan raksasa itu datang menyelimuti, mereka semua merasakan ancaman kematian. Akhirnya, mereka semua mengerti mengapa Zen King masih tetap tidak bergeming seperti batu bahkan ketika dihadapkan dengan kekalahan Xiahou.
Ternyata dia tidak berniat untuk berkonfrontasi langsung dengan Mu Chen dan kelompoknya sejak awal. Selama ini, dia telah menunggu waktunya. Menggunakan energi spiritual yang dihisap dari tubuh Tang Meier dan yang lainnya untuk membangunkan penjaga kayu ilahi yang menakutkan ini. Dari kelihatannya, penjaga kayu ilahi ini telah berhasil dikendalikan oleh mereka. Dengan semua aspek situasi yang tampaknya telah mendarat di tangan mereka. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk membalikkan situasi. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen dan Luo saat mereka menatap penjaga kayu ilahi. Keduanya dapat merasakan bahwa penjaga kayu ilahi ini memiliki energi yang sangat kuat di dalamnya. Meskipun itu tidak sampai pada tingkat ahli alam sovereign, itu pasti jauh melampaui siapapun yang memiliki bencana energi spiritual. Meskipun kekuatan kita tidak memungkinkan penjaga kayu ilahi ini untuk menunjukkan semua kekuatannya. Apa yang terjadi selanjutnya lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada kalian semua seperti apa rasanya putus asa. Menghadap ke langit, Zen King tertawa kecil. Wajahnya yang sedikit pucat penuh dengan kepuasan. Dengan lambaian lengan bajunya, segel tangannya berubah. Hanya untuk sebuah rune daun pohon yang bersinar muncul dari dahi penjaga kayu ilahi. Dalam sekejap berikutnya, dengan langkahnya yang besar, ia berlari lurus ke arah Mu Chen dan Luo Li. Saat ia melambaikan tinju raksasanya, energi spiritual yang tak terbatas menyapu seperti kuda yang merajalela. Langsung menyelimuti keduanya. Swiss. Mu Chen dan Luo Li langsung melesat mundur ke belakang. Sambil mengepalkan tangannya, tombak naga iblis pemakan daging muncul dalam sekejap. Mengirimkan aura tidak menyenangkan yang menyembur keluar. Pada saat berikutnya, bayangan tombak yang ganas sudah ditusukkan ke arah tubuh penjaga kayu ilahi dengan kecepatan kilat. Namun, dihadapkan dengan serangan yang begitu dahsyat, itu hanya mampu meninggalkan goresan samar di tubuhnya. Wosh! Pedang panjang di tangan Luo Li mulai menari. Mengirimkan gelombang aura pedang yang menyembur keluar menghantam tepat ke tubuh penjaga kayu ilahi. Di mana tebasan sedalam 1 inci mulai terbentuk. Jelas. Kekuatan destruktif dari serangannya sedikit lebih kuat dari Mu Chen. Namun, jika dibandingkan dengan tubuh raksasa penjaga kayu ilahi, mereka tidak dianggap sebagai sesuatu yang tangguh. Jelas. Penjaga kayu ilahi ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Haha, perlawananmu sama sekali tidak berguna. Sampai sekarang, kecuali ada orang yang telah melewati kesengsaraan jiwa ilahi mereka. Penjaga kayu ilahi ini sama sekali tidak mungkin dihancurkan oleh orang-orang sepertimu. Raung Zen King sambil tertawa. Selama dia berurusan dengan Mu Chen dan Luo Li di sini, dia benar-benar akan bisa mendapatkan penjaga kayu ilahi ini. Pada saat itu, dia tidak hanya akan benar-benar bisa mendapatkan status di Istana Kayu Ilahi yang sebenarnya. Dia juga akan bisa mendapatkan penjaga kayu ilahi ini. Dengan kekuatannya, berapa banyak orang yang bisa menghalangi jalan dia dan kelompoknya di turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Juara dari turnamen Akademi Spiritual Agung ini pasti akan mendarat di tangan Akademi Roh Kayu mereka. Melihat kekuatan yang luar biasa dari penjaga kayu ilahi, bayangan ketidakberdayaan dan kepahitan melintas di mata Tang Meier, Zhou Yuan, Su Huang dan yang lainnya. Dari kelihatannya, mereka benar-benar berakhir dalam situasi tanpa harapan. Memiliki kekuatan seperti itu, penjaga kayu ilahi ini lebih dari cukup untuk menyapu semua orang yang hadir di sini, bahkan Mu Chen dan Luo Li yang berkolaborasi bersama mungkin tidak akan bisa mengalahkannya.